kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan hapuslah kesombongan di jiwa. Hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita semua tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, Saya masukkan. ingin hidup tentram bahagia. Suaranya masuk. Suaranya masuk. Judul lagunya apa tadi? Bila Cinta Ada. Oke, namanya siapa tadi, Nak? Asyam. Untuk pendapat itu sudah hal yang luar biasa adik-adik semuanya ya. Dari lagu tadi, bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Adik-adik, ketika kita menyanyi, kita harus benar-benar menghayati apa isi lagu itu. Tidak hanya sekedar menyanyi, ya, tidak hanya sekedar menghafal. Ketika kita menghayati isi lagunya, kita bisa memaknai apa sih maknanya.
diri kita. Ya kan? Tadi judulnya bila cinta ada. Bila cinta ada di hati kita semuanya, tidak akan ada dendam, kebencian, kesombongan di jiwa. Ya kan? Kita saling menyayangi. Hidup ini terasa indah. Coba kalau kita di ruangan ini saling membenci, bagaimana suasananya? Ya, satu datang misalnya, yang mukanya cemburu langsung tengok sini, yang satu ada sana, nggak saling teguran, gimana suasananya? Nggak enak ya. Nah, ketika ibu datang masuk ruangan ini, ibu datang dengan cemburu dan marah-marah ke kalian, gimana rasanya? Hah? Nggak enak ya, nggak senang ya. Tapi kalau ibu datang dengan senyum, kalian juga dengan senyum, ibu masuk juga kalian senyum, bagaimana rasanya? Bahagia. Makanya dalam lagu tadi kan, sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, lebih berarti. Hidup kita menjadi lebih terasa berarti. Ya, makanya kalau penyanyi-penyanyi itu ya, kalau Indonesia Idol ya, ada yang lomba-lomba kontes nyanyi kan, penjiwaannya juga berguna, ya kan? Dan kita bisa melakukan anaknya. Begitu pula kita saat baca cerita seperti itu juga, tidak hanya menghafal kalimatnya, tetapi kita harus tahu maknanya. Tidak menghafal namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, namo sabe bodhisattvaya satvaya budang sarana gacami dhammang sarana gacami sanghang sarana gacami. Hafal. Tapi saat ditanya apa artinya budang sarana gacami, ada yang tahu di sini arti budang sarana gacami apa? Masuk ke depan saya. Sebutkan nama ya, terus nanti coba dibaca sarana sama artinya semua. Nama saya Buddha. Perkenalkan nama saya SMP Budang sarana gacami, dhammang sarana gacami, sanghang sarana gacami, dutiyampi budang sarana gacami, dutiyampi dhammang sarana gacami, dutiyampi sanghang sarana gacami, tatiyampi budang sarana gacami, tatiyampi dhammang sarana gacami, tatiyampi sanghang sarana gacami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Nasman tadi ya? Nasman. Siapa? Nasman. Nasman Ahmad. Oh, Nasman ya, tepuk tangan ya buat Nasman. Itu adik-adik, ketika kita membaca parita ya di depan altar, kita juga harus tahu maknanya, tidak sekedar hafal. Ketika kita tahu maknanya, kita benar-benar berlindung, menyatakan perlindungan kepada Buddha, kita menghormat kepada Buddha, kita berlindung kepada Dharma, ajaran Sang Buddha. Itu dari hati gitu, tidak hanya sekedar kata-kata saja. Ya, begitu pula berlindung kepada Sang Sangha. Nah, sekarang masuk ke literasi. Apa sih itu literasi keagamaan? Literasi keagamaan ini lagi digalakkan oleh pemerintah, terutama untuk generasi muda. Ya. Apa itu literasi keagamaan? Itu pendekatan berpikir, bersikap, bertindak, ya, yang berkaitan dengan pemahaman moral, spiritual, ya, juga pengetahuan terhadap diri pribadi sendiri juga pada orang lain, ya, pada masyarakat. Ya. Makanya tadi ketika adik-adik menghayati lagunya ada gambarnya, Bu bertanya apa sih maknanya? Di situ ada orang saling memberi, saling mengasihi. Setelah kita jadi berpikir, oh ya, kita dalam bermasyarakat harus saling mengasihi, saling menolong, saling memberi, supaya kita bisa hidup tentram, damai, bahagia. Itu juga pemahaman literasi.
namanya, literasi keagamaan ya. Lanjut. Nah, tujuan literasi di atas. Tujuan literasi keagamaan di sini menumbuhkan minat baca, melatih peserta didik untuk mengkritisi sumber ilmu. Seperti tadi aku tanya, siapa yang hafal Kisah Rana? Di sini tidak hanya hafal baca Kisah Rananya, tapi juga artinya. Dan tidak hanya sekedar menghafal, tapi di sini memahami makna dari Kisah Rana itu apa. Kita benar-benar hayati dari hati kita. Ya. Itulah yang disebut literasi tadi, baik teks, lisan, visual maupun digital. Digital yang kita putar dari media sosial. Nah, misalnya adik-adik kan sekarang zamannya medsos ya, TikTok, YouTube gitu ya. Di sini ada yang sebagai YouTuber. Sudah ada belum pernah dilatih gimana menjadi YouTuber? Sudah ada? Ya. Nanti lambat laun kita harus berani ya memunculkan ide-ide kreatif kita di media sosial, tapi hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Misalnya kita baca Dhammapada, direkam, masukkan ke TikTok, itu bagus loh ya. Jadi inilah nilai-nilai positif kita turun mengembangkan Dharma melalui media sosial. Kita juga berbuat baik, ya. Dengan misalnya kita belajar yang kita nyanyi lagu Buddhis, direkam aja, nggak usah malu, ya. Apalagi suaranya bagus, itu aja suaranya pas-pasan aja kadang direkam ya kan. Nah itu bisa untuk memotivasi kita yang muda-mudi ya. Anak adik-adik kita juga. Nah, seperti kemarin ada profil pelajar Pancasila, ibu buat di TikTok, nah itu disebarkan ke semua SMP, sekolah Nawa ya. Yang adik-adik sudah bisa kan yang pengajar Pancasila, beriman dan bertakwa, itu main TikTok, ibu kirim ke semua SMP, mereka hafal semua, menjadi ciri khas. Di Nawadama Sekadar bisa, di sini bisa, di SMD Widyapura pun ada, di Selat Akar ada, jadi semuanya tergerak. Itulah ide-ide kreatif kita kembangkan sebagai muda-mudi. Kita harus punya inovasi-inovasi bagaimana kita bisa mengembangkan diri, juga bisa mengembangkan Dharma. Itu hal yang memang harus kita tumbuhkan dari sekarang, karena sekarang zamannya era digital ya. Nggak kenal Facebook. Ada yang kenal Facebook? Nggak kenal TikTok, pasti semuanya udah tahu. Nah, di sini bagaimana kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Ada juga itu yang anak dari Selat Akar itu siapa tuh yang di YouTube itu yang terkenal? Siapa namanya itu ya? Yang dia pandai bahasa Melayu? Ya, siapa? Elin ya, oh ya Elin. Itu kan luar biasa ya. Dari penghasilan YouTubernya itu udah berapa? Nah sekarang disekolahkan loh, dikuliahkan. Banyak orang yang menawarkan kuliah di jenjang yang lebih tinggi, kan luar biasa kan. Padahal awalnya dia nggak terpikir ke situ, hanya suka ya, yang ngomong-ngomong pakai bahasa logat Melayunya yang khas itu kan, akhirnya bisa membawa berkah dalam kehidupannya. Ya, itu datangnya dari segala macam-macam. Yang penting niat tekad kita ya, dan kita tumbuhkan sejak tekad yang positif tadi. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, di sini atasnya dulu. Nah, ini tujuan literasi yang pertama sebagai kemampuan untuk melihat, menganalisa titik temu antara agama, kehidupan sosial, politik, dan budaya. Nah, terus yang kedua, sebagai alternatif pendidikan, seseorang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Nah, adik-adik tahu nih apa? Komik ya, komik Dhammapada. Nanti Bu Arti bisa kita buat pojok membaca di ruangan ya, di Nawa juga biasanya juga bisa diisi buku-buku untuk membaca ya. Nah, dari membaca ini ya, kalau ada benar-benar merenungkan isi ya, tidak hanya membaca gambarnya aja, tapi isi dari komiknya, adik-adik akan mendapatkan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini ada kandungan nilai-nilai moral, ajaran Buddha, Dharma ada di sini. Nah, nanti coba kalau waktunya cukup kita bagi kelompok dianalisa. Sebenarnya itu ada film, cuma ada film yang akan diputarkan, nanti kalian bisa cermati gitu. Pergi.
Gajah kamu! Ayo lari! Gajah kamu! Lepaskan lari dari sini! Gajah kamu! Menyingkirlah Ananda. Saya telah menyempurnakan kebajikan. Dengan kekuatan itu, tidak ada hewan, manusia, ataupun dewa atau mara yang bisa membunuhku. Nalagiri, di kehidupan ini kamu terlahir sebagai hewan karena kumpulan karma buruk pada kehidupan silam. Jangan berbuat karma buruk berat melukai Buddha seperti saya. Dengan berbuat begitu, kamu akan menderita lama sekali. Masih saja gagal, padahal sudah melepas gajah mabuk untuk menginjaknya. Aku sendiri menggulingkan batu dari bukit Gij Hakuta untuk menghancurkannya. Gagal, cuma kakinya saja kena pecahan batu. Bisa gila rasanya. Kalau begitu, cara ini pasti berhasil. Memecah sangga. Saya mau mengajukan beberapa aturan baru. Mohon dipertimbangkan. Biku harus tinggal di hutan. Biku hanya boleh makan makanan nabati, tidak boleh memakai jubah yang dipersembahkan orang lain. Sungguh berani kau. Ini aturan untuk mengatur para biku. Bagus sekali kalau diterapkan. Menurut saya, peraturan saat ini kurang sesuai. Harap tenang semuanya. Dewa Data makan ikan dan daging diperbolehkan dengan 3 syarat. Biku tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga hewan itu dibunuh untuknya. Mengenai tinggal hanya di hutan, pergi menerima derma makanan, dan memakai jubah dari kain usang, saya tidak menetapkan aturan. Lakukan apa yang menurut kalian pantas. Mengenai hanya tinggal di bawah pohon, saya izinkan ini tidak lebih dari 8 bulan, di luar musim hujan saja. Menyebalkan. Aku akan cari cara untuk menyingkirkan Buddha. Ada yang perlu Bante ketahui. Dewa Data memberitahu kami niatnya untuk membangun wihara dan berlatih terpisah dari Bante. Begitu. Dengarkan, berbuat baik itu mudah bagi yang baik, namun sulit bagi yang jahat. Berbuat jahat itu mudah bagi yang jahat, namun sulit bagi yang baik. Lihat, laki-laki besar itu. Itu Anggulimala. Jangan beri derma kepadanya. Iya. Betul. Usir dia dari sini. Usir saja dia dari sini. Pergi. Usir dia. Kau pergi saja dari sini. Kau. Pergi Cepat sekarang. pergi. Anggulimala Tabaha, terimalah buah karmamu. Perbuatan yang akan membuatmu terbakar di neraka hanya akan berbuah pada kehidupan ini saja. Aku akan berpegang pada kesabaran dan cinta kasih, menerima buah karma burukku dalam kehidupan ini, seperti yang Buddha ajarkan. Cinta kasih. Nah, ada yang lainnya dari cowok perwakilan, silakan. Ada? Ya, keyakinan kepada Triratna. Nah, bagus ya. Keyakinan pada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, keyakinan kepada Tripti Taka. Ya. Yakin gak ada dengan Tripti Taka? Yakin. Yakin gak pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Yakin ya. Makanya hari ini ada hadir ke sini ya, karena ada keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setiap hari Minggu ada pelihara, ya. Kita yakin dengan Tripitaka, makanya kita bisa membaca Parita, Dhammapada, karena Parita itu bagian dari Tripitaka, ya. Nah, terus selanjutnya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, Triratna ya.
karena diciptakan. Terus tadi tujuan kita apa? Keyakinan kepada nibbana, ya, bahwa kita tujuan kita terakhir itu nibbana. Apa itu nibbana? Bedanya apa nibbana dengan surga? Nibbana itu tujuan akhir tuh, tujuan akhir rumah kita. Tujuan akhir rumah Buddha. Kenapa tujuan akhir rumah Buddha nibbana? Karena tidak ada kelahiran lagi kok setelah nibbana. Tidak ada kelahiran lagi. Kenapa bisa nggak ada kelahiran lagi? Nah ini kita harus kritis ya. Jadi kita kejar terus pertanyaannya. Nah coba kalau adik-adik kita yang berikut ya. Sekarang kan anak sekarang penyanyinya kritis banget ya. Anak saya sih yang kecil, dia kejar terus pertanyaannya. Kenapa begini mak? Ajar gitu. Kenapa begini mak? Kenapa? Ayo. Sekarang ibu jadi anak kecilnya. Nah yang ini orang tuanya yang tahu ya. Kenapa? Kenapa kita nggak terlahir lagi kalau mencapai nibbana? Ayo membantu kawannya nak, ayo. Kita kalian wanita, jadi harus saling membantu coba. Tidak apa-apa, aku punya pakai. Aku dulu. Karena kita sudah terbebas dari penderitaan. Kenapa terbebas dari penderitaan? Karena kita sudah dapat mengatasi loba, dosa, dan moha. 3 akar kejahatan: keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ketika seseorang sudah terbebas dari kotoran batin, 3 akar kejahatan ini, kebijaksanaan akan muncul. Terus realisasinya nibbana, kebahagiaan terakhir itu sudah tidak akan terlahir kembali, mencapai tingkat kesucian tertinggi. Itulah kebahagiaan tertinggi, tidak surga. Kalau surga masih bisa kembali terlahir sebagai manusia. Kalau nibbana enggak. Dan itu butuh proses berkali-kali kelahiran kita. Kita harus menyempurnakan para mita. Ya, apa itu para mita? Apa itu paramita? Ingat lagi catur paramita? Ya kan di sini. Ada catur paramita, ada sat paramita, ada dasa paramita. Ya, kita menyebutkan paramita. Sifat-sifat luhur. Oke. Tadi iman bukan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, juga keyakinan kepada hukum kesunyataan. Ya, kita harus yakin bahwa memang hukum kesunyataan itu memang nyata. Ya, ada satu Arya Sacani, ada Paticca Samuppada, dan itu berlaku universal untuk semua makhluk. Ya, nah selanjutnya dari keyakinan tadi akan timbul takwa atau setelah kita yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita ada datang ke wihara untuk menumbuhkan bakti kita kepada Tuhan, kepada Buddha, guru agung kita. Ini contohnya. Ya, yang di samping sini kalau di tata cara Maitreya dengan Osho, ya. Kalau di tengahnya ini dengan baca Parita, Anjali, Namaskara yang nanti adik lakukan setiap hari Minggu. Ada juga liangkeng yang tengah ini, tahu liangkeng? Ya, yang kalau ada baca Pak Bejo itu ada baca yang Namo Amito. Dia pakai musik, ada pakai kucing ya. Nah itu liangkeng ya. Itu namanya liangkeng yang di sini. Nah sampingnya lagi ada gambar meditasi. Ada yang pernah meditasi? Nah, apa itu meditasi? Bu, meditasi itu duduk ya, pejam mata, kosongkan pikiran. Apa dia gitu? Apa itu meditasinya? Memusatkan pikiran pada satu objek. Bahkan berpendapat harus bersuara. Ya, nggak kelihatan. Yang pastinya menurut pendapat saya meditasi itu melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi. Oke, beri aplaus untuk melatih konsentrasi.
meditasi itu ya. Benar juga ya, bagus sekali. Ada yang lain berpendapat? Ya silakan bisa. Meditasi merupakan memusatkan pikiran pada satu objek. Fungsi dari meditasi untuk melatih konsentrasi. Memusatkan pikiran, ulang. Memusatkan pikiran pada satu objek. Fungsi meditasi itu melatih konsentrasi. Oke, ya. Pertanyaan lagi. Meditasi memusatkan pikiran kepada satu objek untuk melatih konsentrasi. Kira-kira objeknya apa nak di sini? Objeknya Bisa pernapasan, bisa pernapasan, objek nafas, objek. Kalau objeknya meta boleh nggak? Objeknya meta boleh nggak? Kalau meta boleh nggak objeknya? Kalau meta boleh nggak objeknya? Boleh, kenapa boleh nggak ya? Jadi nanti kalau objeknya boleh meta, nanti kalian bayangkan meta tujuannya gitu, boleh nggak kira-kira? Boleh kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh tadi? Tunjuk jari. Siapa tadi? Oke, nah objek yang harus kita gunakan dalam meditasi itu objek yang benar. Ada beberapa objeknya. Kalau objeknya ke seseorang, ya, misalnya meta. Nah, kalau nanti yang meditasi cowok gimana? Ayo. Jadi nanti pas mau tidur terbayang gimana? Nah, bahaya ya. Nanti jadi objeknya bukan cinta kasih universal, tapi cinta duniawi. Jadi meta maya ya, meta maya itu cinta duniawi ya. Jadi nggak boleh objeknya ke salah satu orang tertentu, tidak boleh. Ya. Meta di sini bukan meta, tapi objek cinta kasih universal. Bagaimana caranya? Saat kita meditasi, kita tarik nafas panjang 3 kali, buang belakang. Kita fokus pada nafas kita. Setelah itu kita ucapkan, semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Adik-adik, di sini ada nggak yang pernah mimpi dikejar hantu? Ada? Ada yang pernah mimpi burung? Ada yang pernah mimpi burung? Ada. Mimpi apa nak? Tapi ada ya yang pernah mimpi burung ya? Ada yang pernah mimpi dikejar orang gila? Oh, pernah tidak ya? Ketakutan ya? Ketakutan ya nak ya? Nah, coba adik-adik mulai hari ini sore nanti ya, sebelum tidur 10 menit aja nggak apa-apa. Bangun tidur 10 menit, sebelum tidur 10 menit. Ucapkan dalam hati ya, bisa sambil berbaring boleh, bisa sambil duduk bersila, nafas masuk juga nggak apa-apa, tidak harus apa-apa. Ya, ucapkan dalam hati, semoga semangat hidup bahagia. Semoga semangat hidup bahagia. Semoga semangat hidup bahagia. Selama 10 sampai 15 menit. Bangun tidur juga gitu. Rutin ya. Nah, itu akan bermanfaat besar dalam kehidupan nanti. Jadi nanti kalau ada itu rutin membaca itu dalam hati ya, mengulang-ulang terus, kebahagiaan itu akan tumbuh dalam batin kita. Ya, dalam batin kita. Jadi kita akan tetap tenang, seimbang menghadapi segala permasalahan yang ada di kehidupan kita. Selain itu, adik-adik bebas dari mimpi buruk. Jadi ketika mimpi dikejar hantu, biasanya kan ketakutan. Tolong mama, tolong kan gitu ya. Nah, ketika adik-adik sudah mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia, nah, nanti adik-adik yang terucap itu semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia, itu yang muncul. Jadi hantu itu gak jadi ganggu adik-adik kan gitu ya. Karena jadi kita doakan bahagia. Kalau ibu dulu ya sering mengucapkan Om Hanifat Minggu, itu boleh juga. Om Hanifat Minggu, Om Hanifat dulu, Om Hanifat dulu, biasanya mau tidur ya. Itu juga untuk mengembangkan relasi dalam hati kita. Jadi ketika mimpi buruk ini pernah terjadi juga sama ibu juga pernah mimpi buruk kok. Ya. Saya rasa semua pernah ngalami deh.
ya, cuma nggak berani aja malu mau ngomong ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Saat itu apa yang muncul? Ya, muncul di dalam ucapan itu omani gitu. Karena itu kesadaran bawah sadar kita. Kita harus isi hal-hal yang positif. Itu juga bentuk. Oke, lanjutkan. Sekarang ke akhlak ya. Akhlak adalah keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan secara spontan. Ketika kita sering membina batin kita, mengembangkan cinta kasih tadi, maka akan terbentuk dalam perbuatan kita. Ya, misalnya sama kawan di kelas, ya, ada yang jahilin kita nggak boleh loh. Kadang kan ada yang usil ya, sembunyikan HP kita mau balik bingung, misalnya di mana ya, kawannya cekikiran lah di belakang gitu ya, terus disembunyiin. Ada yang kayak gitu? Oh, ada juga ya, berarti jujur anak-anak di sini ya. Iya, ya itu ya. Jadi di sinilah kita sama-sama mulai evaluasi ya, evaluasi. Kalau kita digitukan gimana rasanya ya, gitu. Jadi kembali ke diri kita, kesal kan? Jadi kita membuat secara tidak langsung membuat karma dulu, membuat orang lain bingung, ya kan? Malah kita ketawa-ketawa. Itulah yang disebut tadi apa? Moha, ya kan? Kawan kita ini malah dia ketawa, gitu ya. Oke, lanjut. Akhlak beragama yang pertama di sini berkaitan dengan kerukunan. Maka dalam lagu tadi, bila cinta ada, bila kita saling menyayangi, kita saling mengasihi, maka kita akan hidup damai. Hidup damai, tentram, bahagia. Inilah yang mewujudkan kerukunan. Pertama, kerukunan sesama keluarga, sesama saudara. Jadi dalam diri kita. Kita harus tumbuhkan mulai dari sekarang. Jangan nanti sama saudara, sama kakak, sama adik, rebutan pensil, rebutan HP, ya kan? Rebutan apa lagi? Nah, itu kita harus saling tumbuhkan, saling menghormati, menghargai, mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Kerukunan umat beragama dengan agama lain. Misalnya di kelas ada beberapa agama, kita harus saling rukun, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencemooh atau mengklaim kebenaran punya agamaku yang paling benar, tidak boleh. Karena semua agama memiliki kebenaran yang universal ya. Oke, lanjut. Terus kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Misalnya ada ke sini umat-umat pun datang menyambut baik, itu termasuk kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Akhlak pribadi ini berkaitan dengan yang pertama ini ada pengertian benar. Ini gambar apa adik-adik? Tapi anu aja coba. Roda kehidupan. Itu berapa? 8 ya. Kenapa 8 itu? Roda kehidupan kenapa? Dibantu saya. Dunia ini selalu berputar ya, bagai roda tidak terkendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, gitu ya. Ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Kalau roda 12 jari-jari, nah itulah roda kehidupan dengan jurang cerita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan ulama. Di sana mempunyai jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang cerita. Itu majimat pati pada yang ditemukan olehnya. Waspadalah pegangan yang kuat jalan tengah hidupmu. Jadi ini apa nak? Majimat pati pada, yang disebut juga jalan tengah. Jalan mulia berunsur 8. Maka di sini unsurnya ada 8. Pengertian benar ya. Kita
kita memiliki pengertian benar tentang hakikat kehidupan, ya. Bahwa hidup ini dicerahkan oleh suka dan duka. Ada sebabnya apa? Sebabnya karena keinginan, tanha. Bagaimana jalan menuju lenyapnya duka? Ya, lenyapnya duka itu apa? Lenyapnya duka nih, bana. Bagaimana jalan menuju lenyapnya duka? Untuk mencapai nibbana kita harus menjalankan 8 jalan utama. 8 jalan utama ini ada dibagi menjadi 3, sila, samadhi, dan panya untuk kebijaksanaan. Sila itu apa? Berkaitan dengan apa? Perbuatan, benar. Siapa namanya ya, Nak? Ya? Jawab terus, aku itu belum hafal apa namanya. Namanya Meli, bukan? Meli. Ya, Oma ya. Meli SMP. Oke, tepuk tangan buat Meli ya. Suka kalau ada yang aktif gini ya. Jadi 8 jalan utama ini dikelompokkan menjadi 3, sila, samadhi, panya. Sila berkaitan dengan perilaku perbuatan kita, yaitu ada ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian yang benar. Nah, jadi ucapan benar di sini ucapan yang bagaimana? Nah? Ucapan yang benar, baik, sopan, tepat pada waktunya, disampaikan pada orang yang tepat, ya. Jadi di sini harus ada beberapa faktor yang memenuhi kriteria ucapan benar, termasuk tidak berbohong, ya kan? Masuk ucapan benar, ya. Nah, terus ada di sini perbuatan benar, ya. Karena waktu yang nggak bisa menjelaskan panjang lebar ya, Naya. Paham ya perbuatan benar seperti apa ya? Artinya perbuatan itu tidak melukai orang lain, tidak menyakiti makhluk lain, ya. Membawa manfaat dalam kehidupan kita juga pada makhluk lain. Mata pencaharian benar itu mata pencaharian yang dianjurkan sesuai dengan apa-apa. Udah mau pulang ya? Sebentar lagi ya, Naya. Yang sila tadi berkaitan dengan ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar ini diharapkan adik-adik nanti kalau sudah kerja, ya, itu memiliki mata pencaharian yang benar, tidak merugikan orang lain dan juga bermanfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain. Untuk samadhi, samadhi ini yang masuk samadhi masuk mana? Konsentrasi benar, perhatian benar, dan daya upaya benar. Konsentrasi benar tadi ketika kita meditasi, kita memusatkan pikiran pada satu objek. Objeknya objek yang benar. Ya, jadi kita harus pengembangannya yang cinta kasih tadi. Harus hal yang baik, ya. Bisa objek pengembangan cinta kasih, bisa objek nafas. Tujuannya apa? Untuk melatih konsentrasi. Jadi meditasi di sini bukan mengosongkan pikirannya, memusatkan pikiran pada satu objek yang benar, ya. Terus perhatian benar, ya. Perhatian benarnya berkaitan dengan perhatian kepada batin kita, ya. Ketika kita muncul kebencian, kita jangan kembangkan, ya. Misalnya terus kita biarkan, ya, tapi kita harus oh ya, kita sadari ini muncul kebencian. Saya harus bisa mengatasi kebencian pada kawan saya ini dengan mengembangkan cinta kasih. Saya harus belajar memaafkan dia. Termasuk perhatian dalam hal kehidupan sehari-hari. Saat nyapu, ya, kita harus penuh dengan kesadaran. Saat makan, kita penuh dengan kesadaran. Saat belajar, ketika guru menjelaskan, badan kita di sini, pikiran kita di sini juga penuh perhatian. Jangan pikiran kita di sini, badan kita di sini, pikirannya ada di rumah. Ini pasti ada banyak di sana nih. Karena dia mau pulang ya, mamanya ya, ibunya. Ya, sebentar lagi ya sayang ya, biar ini selesai. Nah, terus masuk daya upaya benar. Daya upaya benar berkaitan apa? Nah, ketika muncul bentuk pikiran yang nggak baik, rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa, ya kita sadari yang nggak baik kita
hilangkan, kita kurangi, yang baik kita kembangkan. Pikiran belas kasih, kasih sayang, ya, itu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Oke? Yang di sini inti dari literasi keagamaan itu sebenarnya, ya. Jadi intinya adik-adik, kenapa literasi ini digerakkan dari pemerintah supaya generasi muda ini, ya, dalam hal belajar ini benar-benar bisa memaknai dan mendapatkan manfaat dalam pengembangan diri kita masing-masing. Juga menumbuhkan minat baca. Makanya di ruang-ruang kelas itu biasanya ada pojok membaca. Nah, membaca kita supaya kita ada semangat untuk membaca, termasuk melalui media, ya. Kita harus kreatif tapi untuk hal yang baik, untuk hal yang positif. Ya kalau sekarang zamannya media sosial kan digital kan gampang. Bu, sekarang itu nggak zamannya lo pegang buku. Sekarang udah HP, udah klik aja tanya Mbak Google udah muncul semua kan gitu ya. Tapi itu tadi kita harus pandai memilih dan memilah. Memilih mana yang baik untuk pengembangan diri kita, memilah-milah yang tidak baik jangan dikembangkan. Jangan sampai terjerumus melalui media sosial itu. Ya, paham di sini ya nak ya? Tapi kita kembangkan potensi kita, kembangkan diri kita dengan memahami melalui media digital, buku digital itu kita benar-benar menghayati artinya, maknanya dan kita terapkan dalam kehidupan kita juga untuk pengembangan diri kita. Jadi yang punya bakat di sini, pandai melukis, pandai nyanyi, kembangkan melalui media digital itu. Kalau ada yang pandai buat scan desainer itu ya, kembangkan, itu akan juga membawa berkah dalam kehidupan kita. Oke. Sebelum itu kita tutup dengan nyanyi ya.